Selamat datang kembali di channelnya Angga Fidrian. Sekarang kali ini kita akan bahas tentang pernyataan Pak Jokowi tentang proyek kereta cepat yang kurang tepat dan perlu dikoreksi. Penting, kenapa ini perlu dikoreksi? Supaya kita semua masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan bisa melihat masalahnya secara lebih komprehensif dengan analisa yang lebih benar. Selamat datang di channel Angga Fidrian. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Nah, sebelum kita memulai, pertama saya mau mengingatkan bahwa saya tuh lagi rilis buku digital yang bisa di-download di anggapf.com. Judulnya Ketika Kelas Menengah Turun ke Jalan. Sebenarnya mau ngasih gambaran bahwa teman-teman kelas menengah yang ada di Indonesia itu bisa bikin perubahan seperti yang dilakukan oleh teman-teman kelas menengah di negara lain. Dan ketika bicara kelas menengah, tandanya orang yang digaji UMR sampai orang yang digaji 10 juta sebulan atau bahkan 20 juta sebulan, itu termasuk kelas menengah yang sama-sama bisa bergerak untuk ngelakuin perubahan. Nah, buku versi digitalnya itu ada di anggapf.com. Silahkan download. Tapi buku cetaknya sekarang sedang diproses. Doakan semoga awal tahun kita bisa segera cetak. Saya bisa segera cetak buku offline-nya, buku cetaknya, dan lebih lengkap isinya, lebih komprehensif untuk bisa dibaca oleh teman-teman semua. Dan tetap sekarang download dulu aja yang gratis di anggapf.com. Oke, sudah promonya. Sekarang kita akan bahas tentang apa statement dari Pak Jokowi. Nah, disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang nonton, pasti bukan cuma yang kontra sama kebijakan kereta cepat, tapi juga yang mendukung adanya kereta cepat. Nah, disclaimer bahwa yang ingin saya sampaikan bukan tentang Pak Jokowinya, bukan tentang politiknya, tapi tentang kebijakan publiknya. Mau nggak mau, saya udah belajar tentang kebijakan publik, kebijakan perkotaan, sampai ke tempat yang jauh lah kira-kira gitu. Makanya saya terdorong untuk ngasih edukasi yang lebih jelas ke teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat gambaran lebih lengkap apa sih yang dimaksud dengan transportasi publik, transportasi massal, transportasi antar kota. Kenapa itu penting? Untuk mendudukan analisisnya, mendudukan cara kita melihat sehingga tidak salah dalam melihat tentang kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah kebijakan transportasi massal atau transportasi umum. Ini pertanyaan dari Pak Jokowi. Ini jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta kemacetannya sudah banyak. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan segala macam. Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan, bla 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 bla. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat. Sebelum dari KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil bla bla bla. Yang disampaikan Pak Jokowi dengan basis masalah itu sudah benar, bahwa ada kemacetan di Jakarta dengan kerugian sekian, di Bandung dengan kerugian sekian. Kerugiannya diambil dari hilangnya opportunity cost ya, dari bensin, dari waktu tempuh dan segala macamnya, diperbanding di proximity dengan produktivitas dan segala macamnya lah. Kira-kira kerugiannya adalah sekian triliun. Itu benar penjabaran masalahnya. Tapi ada yang salah ketika Pak Jokowi menyampaikan tentang direncanakan akan dibangun MRT, LRT, kereta cepat. Bahwa yang disampaikan Pak Jokowi untuk kaitan masalahnya itu adalah masalah dari transportasi dalam kota di Jakarta dan sekitarnya, aglomerasi Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya, Surabaya dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya. Itu adalah masalah urban ke suburban. Masalah komuter dari warga di sebuah kota. Bukan komuter warga dari satu kota besar ke kota besar lainnya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kereta cepat
itu bukan bagian dari sistem transportasi kota. Kereta cepat adalah sistem transportasi antar kota, intercity transport, bukan urban transport. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya ketika membandingkan kereta cepat dengan MRT, LRT, BRT, itu adalah sebuah kesalahan. Kereta cepat dibandingkan dengan transportasi antar kota lainnya, misalnya kereta jarak jauh, misalnya bus jarak jauh, misalnya pesawat terbang, itu gambaran dari transportasi antar kota, bukan gambaran dari transportasi dalam kota. Saya nggak bicara tanpa dasar, saya nggak bicara tanpa dasar teorinya. Karena secara teoritik ditulis di buku Transportation Engineering yang ditulis oleh Dusan Theodorovic dan Milan Janik, disebutkan bahwa public transportation is a shared transportation service. There are urban public transit and intercity public transportation. The main transportation modes in urban public transit are buses, trams, trolleybuses, trains, and the metro. Atau di Jakarta itu ada Transjakarta, ada KRL, ada MRT, ada LRT. Ferries also appear in some cities in the world as an urban transportation mode. Di beberapa kota pakai ferry, misalnya dari Staten Island di New York City ke Manhattan itu pakai ferry karena jauh gitu ya, dipisahkan oleh laut. Airlines, buses, intercity rail, and in some countries high-speed rail are the transportation modes that appear in intercity public transportation. In the majority of cases, all forms of urban public transit and intercity public transportation are offered to the general public. Ini kasih gambaran ini secara teoretik ya. Urban transport, intercity transport. High speed train ada di sini, MRT, LRT, BRT ada di sini. Jadi dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan, nggak bisa dijadikan perbandingan antara transportasi dalam kota dengan transportasi antar kota. Penjelasan tadi itu digambarin jadi sebuah bagan oleh Dusan Theodorovic ini. Digambar nih, saya kasih lihat. Tring. Nah, ada road transport mode, ada urban, suburban, ada individual, group, ada individual itu ada walking, cycling, ada car, mobil pribadi. Grup itu ada bus, ada trolleybuses itu mungkin tram ya di beberapa kota. Interurban itu ada individual itu by car, grup itu by bus juga gitu. Ini untuk passenger, ada lagi untuk freight itu barang gitu ya. Lalu yang kedua itu ada rail transport mode atau berbasis rail. Itu sistemnya ada passenger, ada freight seperti biasa, freight. Passenger itu ada urban, suburban, itu ada streetcar, tramway, ada LRT ada metro, subway metro itu MRT. Sebenarnya KRL tuh modelnya metro juga, cuma dia nggak dalam tanah. Lalu ada interurban, itu ada trains, kereta luar kota, ada ada trains, itu ada yang konvensional, kereta luar kota biasa. Lalu ada high speed train, itu seperti kereta cepat, dan ada maglev. Maglev itu kayak magnetic levitation gitulah, yang kereta cepat tapi pakai magnet gitu. Lalu ada freight itu untuk interurban, untuk yang berbasis rel. Lalu untuk ada yang inland waterway, itu yang di ferry ya, kapal, dan air transport mode itu yang pesawat terbang gitu. Nah, itu tuh gambarannya bahwa kita nggak bisa menyamakan MRT, LRT, BRT dengan kereta luar kota, baik itu yang konvensional, kereta cepat, dan kereta cepat, karena itu beda modanya, beda kebijakannya, beda pendekatannya gitu, dan fungsi dan maksud dan tujuannya juga berbeda. Makanya nggak bisa nih sama ini gitu. Kalau masalahnya transportasi dalam kota, ya analisisnya tentang transportasi kota, bukan tentang transportasi luar kota. Nah, di buku ini juga dikasih gambaran bahwa ketika membandingkan moda transportasi, itu kereta cepat itu dibandingkan dengan pesawat. Nih, typical example of a competition and cooperation of transport mode serving passenger is that between HSR and air passenger transport. Jadi, kompetisi dan kerjasama antar moda transportasi itu adalah dengan high speed rail, kereta cepat, dan pesawat terbang. Buktinya memberikan gambaran bahwa kereta cepat bisa berkompetisi dengan air transport atau pesawat terbang untuk
penumpang atau untuk jarak short to medium haul atau 350 sampai 400 km sampai 800 sampai 900 km dengan travel time dengan waktu perjalanan sekitar 4 jam. Lokasi dari high speed rail station itu biasanya di pusat kota. Ini yang membuat orang itu lebih milih naik kereta cepat dibanding naik pesawat gitu, karena biasanya posisinya ada di pusat kota, di pusat kegiatan kira-kira gitu. Yang bisa bikin lebih inconvenient lah, lebih seamless gitu dan segala macamnya. Makanya itu di beberapa kota di dunia itu HSR-nya itu adanya di stasiun utama kira-kira gitu ya, di stasiun utamanya lah kira-kira gitu, supaya mempermudah pergerakan orang dibanding pesawat terbang yang biasanya di pinggir kota gitu. Makanya kalau ada kereta cepat yang menghubungkan pinggir kota, kayaknya agak salah konsepnya. Gitu. Sekali lagi, kembali lagi, membandingkan kereta cepat itu tidak dengan LRT, MRT, BRT. Membandingkan kereta cepat itu dengan pesawat terbang gitu. Dengan pesawat yang comparable gitu, karena secara jarak, secara waktu tempuh itu bisa lebih sederhana. Nah, sehingga ketika kita membandingkan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang harus disampaikan adalah apakah kereta cepat Jakarta-Bandung itu lebih baik daripada Jakarta-Bandung, tapi dengan pesawat. Itu yang perlu dibandingkan gitu. Makanya harusnya desainnya ketika mau bikin kereta cepat, maka yang harus didorong pertama adalah ada nggak rute pesawat terbang ke sana. Makanya rencana awal itu kan Jakarta-Surabaya. Karena Jakarta-Surabaya ada pesawatnya gitu. Dan kalau lewat Pantura itu jelas tuh ada beberapa kota besar yang terlewat. Ada Cirebon, ada Semarang gitu ya. Jadi Jawa Tengah, lalu bisa langsung ke Surabaya, atau misalnya ada di Jawa Timur tuh mungkin ada Gresik, ada Lamongan atau segala macamnya. Bisa ke situ gitu, dibelokin ke sana. Di pantai utara Jawa gitu, itu jadi pertimbangan harusnya gitu. Dan seperti di video yang sebelumnya, ketika ngomongin kereta cepat itu harus menghubungkan antara dua kota besar, dua kota yang sama-sama besar, yang punya GDP yang sama-sama besar, yang punya hubungan ekonomi. Jakarta dan Bandung itu nggak punya hubungan ekonomi selain pariwisata gitu. Sehingga ini yang membuat jadi analisisnya kurang komprehensif. Lalu Pak Jokowi juga menyebutkan bahwa kereta cepat itu adalah investasi sosial untuk memindahkan masyarakat dan segala macam. Hal pertama yang harus digarisbawahi adalah kontrak kereta cepat, kontrak pembangunan kereta cepat, kredit pembiayaan kereta cepat itu dilakukan dengan bisnis to bisnis, bukan investasi sosial. Makanya ketika kita bicara bisnis to bisnis, maka proses pendekatannya harus bisnis to bisnis. Kenapa? Karena KCIC mengembalikan investasinya, mengembalikan pinjaman yang dilakukan, itu juga dengan skema bisnis to bisnis. Bunganya 2%, dibanding dengan Jepang misalnya, bunganya 0,1%. Ini baru ngomongin pembiayaan ya, belum ngomongin perencanaan lain-lainnya nih. Itu baru ngomongin pembiayaan aja. Kereta cepat itu bunganya 2%, kira-kira segitu. Dengan Jepang itu 0,1%. Dengan kereta cepat itu kerjasamanya antara korporasi BUMN dengan korporasi di Cina. Sedangkan dengan Jepang itu adalah badan pemerintah dengan lembaga pembiayaan di sana yang mewakili pemerintah. Jadi ini G2G, ini B2B. Ketika ngomongin G2G tentu ada APBN di situ, tapi memang itu yang dilakukan oleh Jepang. Jepang itu pembangunan kereta cepatnya, ini udah saya jelaskan di video yang saya sebelumnya, silahkan nonton aja. Jepang itu membangunnya adalah ada bagian tanggung jawab pemerintah pusat, ada tanggung jawab pembiayaan dari pemerintah daerah. Di MRT juga gitu, ada tanggung jawab pembiayaan pemerintah pusat sekian persen, ada tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sekian persen. Nah, ketika bicara tentang kereta cepat, juga harusnya skemanya kayak gitu. Kalau kerja sama-sama Jepang, itu akan skemanya kayak gitu. Tapi, itu bukan untuk mengembalikan utang akibat kerugian operasional.
ketika proses proyeknya dikerjakan, ditanggung oleh pemerintah pusat, infrastrukturnya itu dimiliki oleh kereta cepat. Infrastrukturnya dimiliki oleh pemerintah, di mana nanti pengelola, operator itu menyewa penggunaan infrastrukturnya ke pemerintah. Ini sudah dilakukan di kereta KAI. KAI gitu. Infrastrukturnya dibangun oleh Dirjen Perkeretaapian. Dikelola di bawah Kementerian Perhubungan, di BLU-nya dan segala macamnya. KAI itu menyewa infrastrukturnya ke DJKA. Itu yang dilakukan juga di skema Jepang yang lainnya. Sedangkan ketika di kereta cepat itu semuanya dilakukan dengan business to business. Itu satu dulu. Lalu kita akan ngomongin tentang subsidi. Apa yang diomongkan sama Pak Jokowi tentang subsidi kepada MRT, LRT, BRT itu memang tepat dilakukan untuk MRT, BRT, LRT. Atau dalam pemerintah, karena itu ada dasar hukumnya. Untuk kereta api itu ada Perpres nomor 53 tahun 2012 tentang kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian. Lalu misalnya ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2024 tentang cara penyelenggaraan kewajiban penyelenggaraan publik angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi. Itu misalnya untuk PSO anti kereta jarak jauh misalnya, untuk LRT Jabodebek misalnya ada Permen PM nomor 25 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kereta api ringan. Untuk kapal juga ada Permen nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Lalu Permen angkutan laut penumpang kelas ekonomi diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 tentang tata cara penyediaan pencairan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan PSO angkutan laut, bla 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 bla. Angkutan laut ada, angkutan udara ada. Permen Perhubungan nomor 79 tahun 2017 tentang kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo, mengatur PSO angkutan udara. Ini ngomongin angkutan udara yang perintis gitu ya, dan segala macam. Perintis itu berarti belum ada layanan komersil gitu ke daerah itu gitu, dan itu dibutuhkan sama masyarakat. Lalu PSO subsidi angkutan perkotaan, BRT dan BTS by the service itu bus rapid transit itu lewat PM nomor 9 tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dengan skema by the service atau BRT. Nah, untuk PSO MRT itu ada Perda nomor 10 tahun 2014 tentang penyelenggaraan transportasi umum di Jakarta melalui PT Transjakarta. Pergub nomor 46 tahun 2022 tentang subsidi layanan umum untuk Transjakarta, LRT, MRT, dan Pergub nomor 2 tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal layanan angkutan umum perkotaan. Tapi itu untuk perkotaan dan untuk yang perintis-perintis. Nah, tinggal kita cek apakah kereta cepat itu bisa diberikan subsidi. Diberikan subsidi tandanya ditanggung sama APBN. Nah, subsidi itu, ya secara umum subsidi itu ada dua. Subsidi kepada barang, itu yang terjadi di subsidi BBM, dan apa yang terjadi pada jasa layanan. Itu yang terjadi pada transportasi publik, transportasi umum. Tadi PSO, ini subsidi ke barang, misalnya listrik gitu juga sama, itu kan subsidinya ke daya gitu. Itu gambaran secara umumnya. Nah, ketika ngomongin kereta cepat, APBN ini mau membiayainya dalam bentuk apa? Kalau membayari utang korporasi, ya itu bukan subsidi masuknya gitu. Itu penanaman modal nasional. Seperti yang terjadi pada Garuda misalnya. Tapi juga ke Garuda itu nggak tepat ketika dibandingkan sama kereta cepat. Karena Garuda bisa jadi kerugiannya muncul dari aktivitas layanan penerbangan ke kota-kota tertentu yang misalnya penumpangnya nggak maksimal, tapi tetap harus ada layanan Garuda ke sana. Maka secara operasional rugi. Tapi itu nggak bisa disamain dengan kereta cepat. Karena kereta cepat itu nggak harus ada Jakarta-Bandung. Karena Jakarta-Bandung sudah ada transportasi yang lain gitu misalnya. Misalnya gini, Garuda Jakarta
Pangkalan Bun. Contoh. Gue belum pernah sih. Tapi misalnya Garuda Jakarta Pangkalan Bun gitu misalnya. Kalau nggak ada Garuda Pangkalan Bun gitu misalnya, Jakarta Pangkalan Bun nggak ada nih transportasi langsung ke sana gitu misalnya. Contohnya kayak gitu. Tapi kan kalau kereta cepat enggak. Nah, lalu berikutnya ketika ngomongin investasi sosial, itu yang perlu kita lihat adalah misalnya kita ngomongin kebutuhan deh. Lebih dibutuhkan mana? Kereta cepat, buru-buru dengan jarak 140 km dari Jakarta Bandung yang sudah ada moda transportasi lain-lainnya, itu dengan misalnya kereta Balikpapan Samarinda yang jaraknya 90 km. Menurut teman-teman dibutuhkan yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira dibutuhkan yang mana? Itu kita ngomongin investasi sosial, maka pertimbangannya adalah seperti itu. Kereta cepat Jakarta Bandung dengan harga mahal yang sudah ada moda transportasi lainnya dengan kereta Balikpapan Samarinda yang cuma 90 km yang pada proses pembangunannya dan proses pemanfaatannya bisa digunakan tidak hanya untuk penumpang, bisa digunakan untuk barang, karena kan kereta biasa ada kereta barang. Atau misalnya nambahin jalur kereta api dari Sumatera menyambung dari Bakauheni sampai Sumatera Barat misalnya. Kira-kira yang dapat manfaat lebih banyak bukan? Harganya apakah lebih murah? Kayaknya lebih murah deh daripada kereta cepat. Tinggal misalnya dibuat keretanya jangan kereta, misalnya sekarang kan udah ada kereta semi cepat ya dengan model yang biasa. Itu dengan rel kereta yang sudah ada misalnya keretanya maksimal speednya bisa 150 sampai 200 km per jam misalnya, atau 150 km per jam deh gitu. Supaya geraknya lebih cepat dari Lampung, Bakauheni, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Palembang, Kertapati, lalu diteruskan sampai mungkin Pekanbaru ya, atasnya terus sampai Sumatera Barat gitu. Itu bisa membantu investasi sosial juga karena bisa digunakan untuk ngirim barang. Untuk informasi teman-teman, salah satu pendapatan yang paling tinggi dari PT KAI itu adalah jalur kereta barang Sumatera, atau namanya keretanya Babaranjang, yang bawa batu bara dari Pelabuhan Panjang gitu ke Bukit Asam kalau nggak salah ya. Tapi itu jalur itu tuh yang salah satu yang paling menguntungkan, dan mungkin dia mensubsidi kereta cepat dari PT KAI. Tapi itu ketika ngomongin investasi sosial, apakah itu nggak lebih dibutuhkan sama masyarakat dibanding kereta yang paling cepat? Satu-satunya di Asia Tenggara. Kayaknya bukan itu deh harusnya yang jadi sasaran. Ketika ngomongin gimana kereta dibangun gitu misalnya ya, mana yang lebih bermanfaat, bangun kereta cepat 140 km atau dengan misalnya bangun kereta di Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Tengah, dengan jalur Sulawesi Tenggara ke Palu misalnya, atau ya sekarang gini, kalau kita harus mengeluarkan 6 triliun setahun untuk infrastruktur kereta api, kira-kira lebih baik ngebayarin utang kereta cepat atau 6 triliunnya dari APBN itu dipakai buat investasi jalur kereta api di tempat yang lain yang bisa ngebangun kota-kota supaya lebih maju ekonominya, kira-kira aja gitu. Ini nggak ngomongin investasi Cina yang 100 sekian triliun itu, bukan. Ketika negara harus ngeluarin 4 triliun, 6 triliun untuk bayar utangnya kereta cepat, itu aja deh gitu. Dari itu aja deh. Daripada kita keluar segitu banyak setiap tahunnya, kira-kira lebih baik dipakai buat bayar apa? Bayar utang kereta cepat, atau bayar kereta cepat, atau bayar infrastruktur kereta lainnya. Nah, jadi simpulannya adalah kereta cepat ini butuh audit lengkap. Gini, bagi saya sih tidak melihat bahwa ini kan adalah kebijakan ya. Ini adalah kebijakan. Ini perlu kebijakan itu, saya dalam posisi kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Gitu. Kebijakan itu nggak boleh dikriminalisasi. Baik yang terjadi sama Pak Tom Lembong, atau kebijakan yang
dibuat dalam proses kereta cepat ini berjalan, kecuali ada korupsinya, benar ada uang yang diambil. Kalau beneran ada uang yang diambil, maka si pengambil uangnya aja yang memang kena kasus korupsi. Tapi secara kebijakan itu nggak boleh dituntut sebagai korupsi, karena kebijakan memang tidak bisa dikorupsi. Tapi audit harus tetap dilakukan supaya kita tahu ada di mana kesalahannya. Pada proses kebijakan apa ini jadi masalah. Siapa yang mengambil kebijakan yang membuat kebijakan yang salah. Itu yang paling penting untuk diketahui semuanya gitu. Misalnya, kenapa milihnya Jepang? Kenapa milihnya Cina bukan Jepang? Prosesnya seperti apa? Siapa yang involved di situ? Siapa yang insist, misalnya siapa yang memaksa bahwa ini harus jalan, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kenapa itu penting? Supaya tidak ada kejadian yang sama di masa depan. Ketika ada mega proyek, caranya nggak seperti ini lagi gitu. Jangan sampai ada mega proyek lagi yang pada akhirnya jadi beban APBN dan mempersulit kita semua. Lalu untuk mereka yang mendukung kereta cepat, daripada menyesatkan masyarakat dengan perbandingan-perbandingan yang nggak tepat, perbandingan-perbandingan yang nggak sesuai, analisis masalah yang membingungkan, yang membuat narasi publiknya jadi kemana-mana, salah satu yang perlu dilakukan untuk membela proyek ini, saran dari saya, adalah cari proyek kereta cepat dengan skema B2B yang sukses dan tidak membebani APBN. Lalu diceritakan, sampaikan ke publik, faktor-faktor apa aja yang membuat proyek itu sukses. Faktor-faktor apa yang membuat negara itu bisa menjalankan skema B2B-nya dengan lancar, tanpa ada kendala. Sehingga bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kebijakan B2B di kereta cepat Jakarta-Bandung itu kebijakan yang benar. Bukan kebijakan yang salah. Jangan membingungkan masyarakat dengan MRT, LRT, BRT. Membingungkan masyarakat dengan itu adalah solusi menyelesaikan kemacetan perkotaan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada teori transportasi publik yang ngomongin itu. Nggak ada. Saya sudah belajar, master saya itu. Makanya saya tahu. Sampai jumpa lagi di channel Angga Fidrian.